Selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama saya Alda. dan saya Andri. Dan kali ini kita kedatangan narasumber ya. Betul. Jadi kita tidak menceritakan atau menyuarakan dari kisah pengirim yang Betul. dikirim ke Kumis ya. Ya, dikirim ke Gmail Kumis Podcast. Ya, Karena kali ini kita kedatangan narasumber. betul. Dan di mana narasumber kali ini dia akan menceritakan tentang kejadiannya yang dia alami waktu saat menyelenggarakan acara, yaitu jurit malam Jadi ya, malam, betul. di salah satu gunung gitu ya. Salah satu daerah lah ya. Dan mungkin untuk penjelasan atau ceritanya nanti Kang Riki sendiri yang akan langsung menjelaskan. Menjelaskan dan menceritakan secara Ya, detail. betul. Oke, tanpa lama-lama lagi mungkin kita mulai aja ya. Betul. Bersama Kumis Podcast, ceritanya Cerita akan segera diputar. Malam itu pukul 12 malam, kami dan kawan-kawan mengadakan acara cerit malam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ricky. Saya tinggal di daerah Kabupaten Bandung Barat. Kejadian yang saya akan ceritakan tepatnya di tahun 2015. Kisahnya dimulai pada saat sekolah kami mengadakan kegiatan jurit malam. Saya sebagai ketua panitia jurit malam, seminggu sebelum acara telah menyiapkan apa saja acara yang akan kami laksanakan. Dan kebetulan lokasi jurit malam itu kami pilih di kaki Gunung Melati. Hari H pun tiba. Saya dan teman-teman panitia merasa senang karena di dalam hati saya bisa ngerjain anak-anak baru sekolah yang akan saya bina di acara jurit malam. Hari H pun tiba. Waktu itu saya ingat kami melaksanakan jurit malam itu rencana dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan pulang hari Minggu. Persiapan pun telah selesai. Anggota pun waktu itu kami melaksanakan jurit malam, peserta ya bukan anggota, sekitar 20 orang. Di hari keberangkatan kami merasa senang. Li, gimana? Itu nanti ngerjain anak-anak, mana siap tuh? Udah siap lah. Pokoknya udah aman semuanya. Eta boboehan, ini saya boboehan. Iya, tuh pasti. Kamu jangan ngajailan we mah. Mana cuk, eta jalangkung geus dijieun, geus ready. Mas saya tuh yang Rian barudak mah. Begitu singkat pembicaraan kami kepada teman-teman panitia. Setelah keberangkatan tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau aneh. Pas tiba hari pertama di lokasi, waktu itu pukul 3 sore, kami pun membangun tenda.
Itu mana jin nu belah ditu tong rapat teuing tendana jieun kan. Aman-aman kayak ya kalau malah ya nyiapkeun heula. Eta si Ridwan kumaha konsumsi geus siap. Ridwan mana Ridwan laporan heula ka aing. Aman bos, siap pokoknya mah konsumsi aman. Murid baru baris kalian di sana. Berhitung. Siap Siap Kang. Eta mana ketua murid anyar sangaran mana? Jainal Kang. Jadi kayak dibagi dua kelompok ya, 10 orang tah eta kantong-kantong marane simpenan heula. Siap. Kami pun merasa senang, riang, gembira pas tenda sudah dipersiapkan, konsumsi logistik. Tadinya jurit malam itu hanya membina mental murid baru ya. Tapi tadi seperti tadi dibicarakan, ada dari kepanitiaan yang sudah menyiapkan untuk hal-hal yang saya pikir untuk menakut-nakuti. Tapi di luar rencana, kejadian yang tidak diinginkan pun terjadi. Pukul kali ini menunjukkan pukul 6. Setelah semuanya sudah siap, acara di hari pertama itu kami akan mengitari hutan yang telah disiapkan panitia pos-posnya. Dan di hari pertama itu juga ada hal yang di luar dari rencana kami, tapi kami belum sadar. Itu kami hanya menganggapnya suatu kebetulan. Di mana waktu itu kami merasakan hal-hal yang sebelumnya belum pernah kami rasakan. Setelah panitia ditempatkan di pos masing-masing, waktu itu kalau nggak salah ada 4 pos. Setiap pos diisi oleh 2 orang panitia. Dan peserta 20 itu dibagi menjadi ke dalam 2 kelompok, 10 orang, 10 orang. Untuk mengikuti rintangan-rintangan yang telah kami bikin bersama panitia. Karena langsung di hari pertama itu juga kami melaksanakan jurit malam itu ya. Maaf nih Bang, kita potong dulu sebentar. Itu tuh kegiatan jurit malam tuh kegiatan apa ya? Maksudnya ya sekolah, masuk sekolah atau masuk kuliah gitu? Masuk SMA. Oh SMA. Waktu itu kan saya ketua panitianya, Ya. bikin suatu acara jurit malam. Berarti bisa dibilang itu yang menyelenggarakannya OSIS ya? Ya seperti ya OSIS, organisasi, tapi bukan lebih ke OSIS, ini lebih ke apa ya, organisasi Di sekolah di gitu. sekolah. Oh, berarti memang bukan dari Bukan dari resmi sekolah. Oh gitu. Ini mah apa? Kayak Kayak mungkin kayak komunitas. oh, Komunitas yang anak-anak sekolah gitu. Kebetulan saya seniornya bikin panitia gitu. Terus ini tuh diadakannya tuh di Gunung Melati. Ya di Gunung Nah Melati. itu daerah mana tuh kalau bisa di Itu di daerah Cikalong Wetan. Kalau Iya, nggak salah itu Bandung di Barat, Bandung Barat. Bandung Barat. Bandung Barat. Iya, nah, itu kejadian berarti udah lama lah ya. udah lama sekitar tahun 2015 kalau nggak salah. Oke, untuk ceritanya boleh dilanjut aja lah. Nah, di hari pas waktu acara itu, kelompok pertama tiba-tiba salah jalur, tidak sesuai tidak sesuai yang ada di peta. Kan sebelumnya kami bikin peta dulu, Jadi tidak sesuai jadi dengan nyasap. Kami pun panitia kan pakai Walkie talkie. pakai talkie,
biar keren niatnya, tapi itu sangat membantu sekali. Setelah dicari setengah jam, akhirnya ketemu juga. Itu pun saya belum nyadar ya, apa, karena saya mungkin hal biasa kesasar gitu di hutan gitu kan ya. 5 orang dari peserta itu hulang-hulang. Tahu kenapa hulang-hulang? Yang 5-nya panik, Melamun berarti melamun, ya ngelamun, tiba-tiba melamun, tidak mau jalan. Menerima laporan dari ini apa? Menerima laporan dari teman-temannya nih nggak mau jalan katanya. Oh, Gitu. Oh, kami pun inisiatif, ya udah istirahat dulu aja. Wah, saya dalam hati ini udah kayak nggak kondusif nih, hari pertama juga udah kayak nggak kondusif. Padahal ini baru hari pertama, masih ada 3 hari ke depan gitu kan. Hari pertama aja udah nggak kondusif. Nah, setelah itu kami dapat laporan lagi dari pos 4. Walaupun anggota peserta belum datang ke pos 4, si penjaga posnya kesurupan. si penjaga posnya. Iya, si penjaga posnya kesurupan, kan satu pos 2 orang Iya. kesurupan. Kami pun langsung itu apa, yang si peserta di situ disuruh istirahat dulu, sama ada dari panitia, kami sebagian panitia langsung kontek-kontekan suruh bubar dari pos masing-masing, kita melaju ke pos 4. Ternyata di pos 4 mencekam sekali suasananya. Si orang yang kesurupan itu teman kami, si Adul, kesurupan. Itu sebab panitia itu. Panitia yang kesurupan nenek-nenek, suaranya berubah jadi suara nenek-nenek. Itu untuk durasi kesurupannya itu agak lama atau gimana tuh? Lama. Terus Lama itu juga. pas kesurupan ada peserta itu. Pas ada peserta gitu. Peserta belum Oh, jadi belum sampai pos belum itu. sampai pos 4 kan, Udah pas ada terakhir laporan ya. kan pakai itu udah ada laporan yang peserta yang nyasar. Jadi kacau suasana hari itu, Tidak sesuai tidak sesuai yang direncanakan. rencana. Iya. Yang itu saya suruh istirahat di tempat yang tadi udah ketemu yang peserta. Terus ini si panitianya kesurupan nenek-nenek. Kami bingung kan, belum pernah gitu ngalamin kayak gitu. Teman-teman juga semua bingung. Yang lebih mengerikannya lagi, suara si Adul jadi rubah jadi nenek-nenek kan. Jadi kami tahunya dia kesurupan nenek-nenek, suaranya berubah jadi nenek-nenek. Si yang kesurupan itu ngomong, rek naon sia di dia, sia rek ngaganggu tempat aing. Kami pun bingung waktu itu. Baralik sia cenah, tong dari dia garaneng marantau sia nyingkah di dia cenah. Gitu yang saya ingat waktu itu ya. Yang kesurupan itu ngomong itu, tapi suaranya suara nenek-nenek yang kayak gimana gitu ya, kebayangkan gitu ya. Jadi suaranya si nenek itu bilang suruh pulang gitu ya. Jangan berisik di sini gitu. Ku aing ieu budak dilepas cenah. Jik mana marantau. Setelah 5 menit dari itu, si yang kesurupan itu si Adul Mhm. langsung tiba-tiba sadar gitu kan. Sambil lemas dia. Setelah itu kami berunding, kita memutuskan semua peserta panitia kita kembali ke base camp waktu itu. Memutuskan untuk ke base camp lah ya. Iya, memutuskan untuk balik lagi ke base camp. Pokoknya acara hari pertama waktu itu benar-benar kacau balau gitu kan. Tapi saya pun nggak ngasih tahu ke yang apa, ke kelompok yang pertama ya, Oh yang peserta nggak ngasih tahu itu kejadian itu, cukup panitia yang tahu, panitia. Iya. Terus yang tadi yang hulang-hulang itu, peserta yang hulang-hulang itu juga nggak dikasih tahu, yang ada 5 orang hulang-hulang. Nah, setelah memutuskan untuk kembali semua ke base camp,
saya instruksikan semuanya untuk apa? Masuk ke tenda masing-masing, langsung istirahat aja. Para peserta pun bertanya, ada apa Kang? Ada apa Kang? Saya nggak ngasih tahu ya, takutnya kalau semuanya tahu jadi panik. Ya, malam itu pun berlalu ya. Walaupun saya deg-degan, malam pertama pun berlalu. Di keesokan harinya, si peserta yang kesasar itu yang ulang-ulang, peserta yang kesasar itu ya, saya tanya, kunaon mana penting maka jeng nyasab segala terus ulang-ulang gitu. Si para peserta itu yang 5 orang itu, teuing cenah Kang euy. Urang teh kan ke Leumpang gitu nya. Ujug-ujug aya nu apa? Ada suara-suara tong ka dieu cenah. Oh, ada bisikan-bisikan Ada lah ya. bisikan ya kata peserta yang ulang-ulang, tong ka dieu cenah. Ah, nu bener kan kata saya, ah yang bener. Serius terus ada apa? Bau-bau, bukan bau, wangi-wangi yang sangat semerbak cenah, yang bikin langsung mereka jadi apa? Hilang konsentrasi mungkin. Oh, karena sangat inilah ya. Tapi yang anehnya kan dari apa? Satu kelompok itu 10 orang, cuma 5 orang yang merasakan itu, yang 5-nya lagi lempeng aja gitu kan, nggak merasakan apa-apa. Itu dari 1 orang, terus orang yang itunya ditanya lagi yang lainnya, ada ngelihat sosok, Oh, ngelihat sosok juga. iya, rambut panjang, bajunya putih, lagi ngegelantung di pohon. Ke 5 orang peserta itu gitu nunjukinnya apa? Enggak, beda-beda kan, Oh, beda-beda. beda-beda. Saya tanyain satu-satu, beda-beda ceritanya. Sudah itu saya apa? Saya kasih tahu ke mereka, jangan kasih tahu, ceritain ke teman-teman kalian kan. Saya kasih tahu gitu. Si yang kesurupan malam itu, si panitia itu udah lemas mungkin ya, dia nggak bangun-bangun ya, bukan nggak bangun-bangun, dia Ulas itu. bukan, jadi dia kayak orang ngelamun terus. Oh, kayak orang nggak sadar. Jadi Dilinglungkeun badannya lah muncul saudara. jadi dia apa, kayak ngelamun, kayak orang ngelamun gitu, kosong gitu. Kosong ya. Tatapannya tatapan kosong. Saya kan sebagai ketua panitia di situ merasa bertanggung jawab ya. Saya merasa bertanggung jawab sebagai ketua panitia ya, untuk menghilangkan kemencekaman ya, apa, Kepanikan. kepanikan. Saya malamnya bikin acara api unggun sama musik, joget-joget, happy gitu lah. Oh, Jadi tapi nggak kemana-mana, di sekitar tenda, Membangun suasana lah membangun ya, suasana biar supaya asik gitu. asik kembali gitu kan, Ya mencairkan mencairkan suasana gitu, supaya udahlah lupain aja gitu hal yang semalam, mungkin itu cuma kebetulan aja. Ya. Oh, itu buat api unggun itu ya di base camp juga lah ya. Iya, di base camp itu kan. Sambil itu waktu itu pukul 8 sampai jam 9 sampai jam 10 sambil makan-makan itu ya. Ya. Nggak ada hal yang aneh lah. Biasa normal. Itu pun udah apa? Udah yang peserta yang mengalami kejadian itu udah saya pantau, udah agak happy gitu kelihatannya ya. Ya, ya, Terus si panitia yang kesurupan juga udah mulai happy gitu, udah mulai gabung. Jam 11 acara selesai, saya bikin acara renungan malam. Jadi di hari kedua lah ya. Di hari kedua itu, jadi api unggun menyala di tengah, kita posisi melingkar ya, saling berpegangan tangan. Ya, jam 11 gitu ya, setelah makan-makan, nyanyi-nyanyi, happy-happy, kita lah renungan malam gitu. Jam 11 sekitar setengah 12 tiba-tiba kayak ada yang melempar
ke api unggun dari arah pepohonan. Bukan kayak ada yang melempar, dilempar. Dilempar sesuatu gitu. Dilempar sesuatu kayak apa? Kayak sama kayu bakar gitu. Kayak suluh kayu bakar ya. Lempar kayu berarti. Melempar kayu. Kan api unggun yang lagi menyala, buk, otomatis jadi si tumpukan kayunya hancur berantakan. Si kayunya bruk setelah di atas gitu ya melempar, bruk, tidak hancur berantakan. Di situ otomatis semua ngelihat kan. Iya. Oh, udah suasana waktu itu jadi Mencekam kembali. mencekam, sangat-sangat mencekam, kebayang kan gitu semua orang yang lihatnya, semua peserta panitia juga Melihat langsung gitu ya. melihat langsung. Tiba-tiba aduh, setelah semuanya panik, semiliwir apa, tercium wangi banget, wangi melati. Semua orang terdiam sambil saling menatap, teman-teman gitu ya, saling menatap dengan tatapan siga anjing kunaonnya, kayak tatapan bertanya tapi tidak ada yang berbicara. Api unggun yang udah mulai mati gitu kan, ada senter gede kan, kebetul bawa senter gede ya, senter lah cukup untuk menerangi jalan gitu, dinyalain senter, dikitarin ke sekeliling ya, ke pohon-pohon, dilihat situasi gitu kan. Itu mah sosok rambut panjang, baju putih lagi gelantungan deh. Itu semua orang lihat itu. Semua orang lihat peserta 20 orang, kami panitia semua lihat. Soalnya kan ngikutin cahaya senter ya, lihat sekelilingnya otomatis kan mata ngelihat Ya. lagi ngegelantung, cekakakan, ketawa-ketawa. Kebayang kan? Itu ada yang langsung pas itu ada yang langsung masuk ke tenda. Pokoknya panik luar biasa. Ada yang apa? Babacaan gitunya susah bisa-bisa, man. Ada yang teriak, ada yang diam. Wah, pokoknya kalut panik. Panik sampai itu udah masuk ke tenda masing-masing. Mungkin saya nggak tahu ya. Masih dalam tendanya masing-masing mereka situasinya kayak gimana, karena saya masuk ke tenda saya sama cabut gitu kan. Berarti memang chaos ya. Chaos pokoknya. Setelah kejadian itu, seketika suasana jadi hening. Kami tapi masih bisa berkomunikasi dengan apa si walkie-talkie itu kan, setiap panitia megang. Ya. Nanyain apa Keadaan. keadaan di tenda masing-masing, karena kan di tenda masing-masing itu diisi sama panitia sama peserta juga, dibagi-bagi. Untungnya pesertanya cowok semua ya, jadi nggak terlalu ini apa. Jadi benar-benar itu menguji adrenalin, deg-degannya ada, rasa takutnya ada, rasa penasarannya juga ada. Jadi dibilang takut, ya takut, dibilang enggak, tapi penasaran gimana sih? Ya, ya. Iya, iya. Campur aduk gitu. Soalnya kenapa bisa gitu? Soalnya kita posisinya kan rame-rame ya. Jadi kayak batur lah gitu, keeng teuing. Posisinya rame-rame tapi hening banget. Suasananya. Terus malam itu gimana tuh? Langsung keluar tenda lagi atau gimana? Pas malam itu udah saya juga dikomunikasi di walkie-talkie ke panitia. Berarti langsung Instruksi sarare cari cing jempe gitu. Nggak tahu di tendanya, nggak tahu tidur, nggak tahu apa ya. Pokoknya pada Pokoknya diam. hening sampai saya juga nggak bisa tidur, Kang ya. Sampai jam 4:30, saya udah subuh lah mungkin ya. Ini 4:30 saya dalam hati juga, ini mah udah subuh. Saya buka keluar tenda, emang suasana udah beda gitu ya, udah nggak mencekam lagi. Udah saya keluar lihat situasi, itu juga ditemenin gak sendiri ya, seluruh panitia gitu kan. Sudah aman, pagi-pagi aman. Kalau pagi-paginya biasa suka banyak yang
nyari kayu bakar ke hutan itu ya, yang ngarit, yang apa untuk ngasih Makan rumput domba ya. makan rumput domba, yang ngarit, pokoknya yang beraktivitas ke hutan aja lah ya. Kebanyakan sih yang nyari kayu bakar. Mereka pun ketika melewati apa perkemahan kita, kayak karena naon mana didinya gitu ya, kayak yang penasaran, kayak yang bertanya-tanya gitu. Soalnya kami kan nggak izin nggak apa gitu, ya namanya juga hutan apa gitulah, langsung aja. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak bertanya, yang menuju naon di dia kan, camping pak, terus izinnya lah cina. Izin ke saha pak, mun ka sesepuh di dia cina. Ah henteu pak, langsung we ieu mah. Oh gitu, tapi aman teh eta naon. Nah, setelah si bapak itu apa nanya seperti itu, emang kunaon gitu pak? Ah henteu cenah. Mohon atuh jang cenah, mangga bapak bade ngarit deui. Pak kata saya, ceritakanlah sama saya semua kejadiannya. 2 hari kemarin. Yang 2 malam itu. Setelah diceritakan, ya bapak ge aneh cenah. Nah aya acara gitu, aya kekempingan di dieu teh nyarita heula ka Kuncen. Mana tuh pak, kata saya, antar atuh saya ke Kuncennya. Oke lah, si bapak itu pun ngantar saya, langsung saya sama 2 teman saya ke rumah Kuncennya ya. Lumayan agak jauh juga ke rumah Kuncen daerah itu. Emang di perjalanan bicara, emang daerah itu tuh terkenalnya angker gitu kan. Setelah sampai ke rumah Kuncen, saya bicara gini, kata Kuncen teh, hari ini langsung pulang cenah. Sok areuwih cenah, tong sampai ke sore di dieu areuwih. Setelah mendengarkan penjelasan dari Kuncen, saya pun mau gimana lagi ya. Ya langsung aja saya kumpulin peserta panitia, kita pulang aja. Kita pun berkemas pulang. Gak ada hal yang aneh dari itu ya. Setelah kita pulang udah aja ke rumah masing-masing. Tapi setelah pulang saya dapat kabar juga. Jadi peserta itu ada yang tadi sakit pas pulang dari tempat itu ya. Ada yang kesurupan di rumahnya itu. Ada yang hulang-hulang. Ada yang melamun terus itu ya. Ada yang melamun terus. Kebanyakan sih yang sakit. Oh berarti menyelenggarakan acara cerit malam atau camping di situ tuh emang sebelumnya nggak ada izin. Nggak ada izin saya. Akhirnya 2 malam. Tapi yang paling ngeri itu yang nimpa teman saya pas di rumahnya. Oh, masih berlanjut ini itu. Panitia berarti ya. Panitianya. Jadi ini kata orang tuanya juga ya. Pas kesurupannya itu dia minta dibalikin lagi ke tempatnya, minta diantar pulang lagi. Itu kan yang bikin apa? Bikin males gitu kan. Diminta ke tempat itu lagi sama si yang kesurupan. Itu yang kesurupannya sama kayak yang waktu hari pertama nggak? Ya suara nenek-nenek gitu atau? Iya, suara nenek-nenek sama. Hoyong uih cenah. Hoyong uih deui. Kesurupannya ke orang yang sama juga? Ke orang yang sama. Berarti itu ikut ya? Iya, bisa dibilang nempel lah, ketempelan gitu. Oke, terus? Ya, saya mau nggak mau sama panitia harus balik lagi ke tempat itu.
Ngeri nggak kan? Itu posisinya yang waktu itu lagi ke sana gitu. Harus sore-sore lagi. Sore-sore menjelang maghrib saya balik lagi ke sana. Tapi saya lapor dulu ke Kuncen ya. Tapi saya laporan dulu ke Kuncen gini. Oke, sama Kuncennya diantar ke tempat. Cik jang cenah nyandak naon ieu teh ujang teh atuh sampai kaki. Duka atuh pada tuh nyandak naon gini nggak bawa apa-apa gitu kan ya. Mainan apa gitu yang bisa jadi ngeganggu gini cenah. Enggak. Oh, ternyata saya ingat sebelum apa? Sebelum acara kan kita ada persiapan ya. Iya. Nempel-nempelin si boeh kain putih itu sama si jalangkung itu. Sangkut pautnya sama itu ya. Nah, setelah itu, oh iya Pak, iya tinggalin. Tak can dibarukaan deui gitunya. Oh, jadi belum diberesin lagi. Oh, ada belum sempat dipakai, belum sempat diberesin, itu masih acak-acakan di pos juga kan. Masang apa? Masang tanda panah, ngubur-ngubur peta gitu kan. Pokoknya untung juga dibantu sama kuncennya gitu kan ya. Terus akhirnya kembali lagi gitu. Si yang kesurupan itu gimana akhirnya? Akhirnya yang ke surupan itu ya saya balik lagi ke tempat gitu kayak ngadain apa doa-doa gitu sama si kuncennya di situ. Terus sambil ngeberesin yang kita bawa gitu ya. Kita beresin lagi. Padahal belum juga dipakai gitu kan. Keburu kita beresin lagi, kita bakar aja di situ si apa kain putih sama si jelangkungannya, boneka jelangkungannya kita bakar di situ. Akhirnya si yang kesurupannya pun udah sadar ya. Kita balik lagi ke rumah Kuncen. Kita ngobrol-ngobrol dari rumah Kuncen. Terus kata si kuncennya apa tuh atas kejadian Iya, atas kejadian. Kata si Kuncennya bilang ya kalau ke suatu daerah gitu ya harus minimal permisi dulu atau tanya-tanya orang sekitar izin dulu gitu. Tapi yang dibikin panik sekali laginya waktu itu jam 10 malaman gitu. Jam 10 malaman di rumah si Kuncennya lagi ngobrol-ngobrol gitu kan ya sama si Kuncen, tiba-tiba ada yang ngegedor pintu rumah si Kuncen. Itu yang bikin panik sekali lagi. Itu di rumah si Kuncen. Di rumah si Kuncennya. Tok 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 tok. tidak kayak teror ya. Iya di Tok 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 tok. Si Kuncennya pun senyum. Aduh saha Pak? Ah, terus cari cing dia cenah. Udah aja diam aja di sini. Si Kuncennya pun keluar. Saya ngintip-ngintip gitu kan ya. Ngintip-ngintip kan dari ruang tamu pintu itu dekat ya. Ngintip-ngintip, pas dibuka gak ada siapa-siapa tapi si Kuncennya kayak lagi ngobrol. Udah aja setelah itu masuk lagi. What? Apa kata saya tuju ngobrol sareng saha lagi ngomong sama siapa? Ente cenah eta si nu eta penasaran kene. Jadi masih penasaran gitu. Si yang ngeganggu itu Sosok yang ganggunya masih penasaran. masih penasaran dia, jadi belum bisa terima. Tapi setelah sama si Kuncen itu dia akhirnya udah beres aja gitu. Akhirnya si Kuncen pun sekali lagi menasihati kita supaya ya itu tadi minimal izin dulu ke sesepuh di situ yang tahu apa, yang tahu tempat tersebut gitu. Nah, Karena gitu. mungkin kejadian yang tadi mengganggu Iya. makhluk halus mungkin yang ada atau penjaga di sana gitu. Iya, sosok di sana mungkin terganggu kan ya. Dan mungkinnya dulu kayak apa ya bikin acara. Iya seenaknya aja gitu. Padahal bukan acara dari sekolah, acara komunitas lain. Acara komunitas di sekolah. Gitu. Nah, juga ya. Ngeri kan saya juga. Udah dari saat itu komunitas pun pakem. Ya karena pas pulang kan banyak juga yang sakit dan Betul, pasti banyak opini lah dari para pesertanya. Banyak banget cerita-cerita dari pesertanya. Udah 2 minggu udah beres acara, 2 minggu banyak banget jadi
aneh-aneh pokoknya ceritanya ya. Dan dari sakit itu dia tuh ngerasainnya aneh-aneh, tapi alhamdulillah semuanya udah beres. Gitu ya. Oke, mungkin dapat pesan juga ya dari Kejadian ini lah ya. kalau misalkan mau kemana-mana atau membuat sesuatu tuh ya permisi dulu ya. Permisi dulu, izin dulu atau ya. disepuhkan gitu. Betul. Ya karena kejadian-kejadian kayak gitu kan ya bisa terjadi lah ya. Emang si Gunung Melati itu biasa dipakai untuk tempat camping atau gimana? Kurang tahu juga saya. Pokoknya waktu itu saya teman-teman panitia inisiatif kita nyari yang agak hutan-hutan. Dan ternyata emang benar. Saya tahunya sekarang gunung itu emang angker gitu. Gitu Baru ya. tahunya sekarang. Berarti emang atas ketidaktahuan. Atas ketidaktahuan. Iya. Pokoknya nyari tempat kan namanya juga di daerah ya masih banyak hutan-hutan gunung. Ya enak lah gitu. Iya, Ya iya. nggak ada tempat tiketnya juga. Kalau ada tempat tiket kayak gunung-gunung yang formal gitu ya. Ya yang resmi lah ya. Ada tempat masuk, tempat tiket kan pasti beda lagi cerita ya. Pasti daftar dulu. Ini kan kayak ya udah kayak hutan gitu aja. Oh enak ini untuk ngadain acara di Pasang daerah sini. tenda aja ya, Pasang gitu. tenda enak gitu. Persiapan survei. ya. Gitu sih. Emang bukan tempat wisata yang banyak diketahui orang. Bukan tempat wisata. Cuma inisiatif aja dari kita teman-teman di mana nyari-nyari survei. Di sini aja gitu. Oke, mungkin itu saja ya cerita dari Kang Wiki. Cukup apa ya? Menegangkan lah ya. Karena ya, ngebayanginnya juga. Ngebayanginnya juga, aduh, Terima gila kasih sih. juga buat Kang Riki udah bercerita di Kumis Podcast. Dan udah sempat menyempatkan waktu untuk datang Betul, lah ya. betul. Ya banyak pesan juga lah ya di cerita ini. Terima kasih juga buat para pendengar setia Kumis Podcast ini telah mendengarkan berbagai episode sampai sekarang gitu. Jangan lupa untuk share, like, komen, subscribe gitu, diikutin terus channel ini. Iya betul. Support terus aja. Buat kalian juga yang ingin jadi narasumber, boleh banget ya. Boleh dong, pastinya. Dikirim aja gitu ceritanya ke Gmail. Coba sebutin deh. Gmailnya kumispodcast@gmail.com. Betul, nanti kita tulis juga di deskripsi ya. Ya, Buat betul. kalian yang mau kirim. Yang mau follow boleh di Instagram ada @kumis_podcast. Iya. Sama TikToknya juga ya. TikToknya juga sama itu. Dan oke, mungkin itu aja lah ya. Mungkin hanya itu, oke. Kita tutup aja mungkin ya. Betul. Oke, kami Kumis Podcast undur diri. Saya Andri. Saya Alda. Tunggu di episode Berikutnya.